bentuknya rumah ini sekarang itu seperti rumah hantu. Jadi rumahnya itu horor sekali. Suaranya itu seperti mulai, Pak. Halo cuy, ketemu lagi dengan kami di channel Lucifer ini bersama WH dan Gan tentunya di balik kamera. Oke, jadi pada kesempatan kali ini mohon maaf sekali karena syutingnya siang hari, tapi ya karena apa ya? Karena tuntutan sebenarnya, karena tuntutan deadline dan juga sponsor yang masuk itu banyak sekali dan meminta kami untuk nge-push video pokoknya. Suruh upload secepatnya karena brandnya juga mau rilis sebenarnya. Dan ya terpaksa siang hari juga digas yang Gan wis. Jadi oke, lanjutlah. Jadi di kesempatan kali ini aku mau cerita sebuah pengalaman horor dari ya sebenarnya orang tuanya pencerita dan juga tetangga-tetangganya lah itunya. Cerita kali ini dikirimkan oleh teman kami yang bernama Nita. Dia mengirimkan sebuah email kepada kami. Latar belakang dari Nita ini sekarang dia itu tinggal di salah satu kota di Jawa Timur. Dan juga sampai sekarang dia itu tinggal di sana. Nggak pindah-pindah ini. Dan Nita pun menyebutkan cerita ini dimulai pada tahun 2012. Pada tahun itu di desanya ada seorang laki-laki yang bernama Anton. Dan Anton ini itu sudah menikah dan memiliki satu orang anak. Dan kehidupan Anton itu sederhana sekali ya cuy. Jadi dia itu sehari-hari ya hanya bekerja sebagai kuli bangunan, kadang ya nggak kerja, ya tergantung panggilan. Jadi dia itu bisa disebut cowok panggilan. Singkat cerita, Anton ini merantau ke Kalimantan untuk bekerja. Dan di Kalimantan beliau itu tinggal bersama seorang temannya dari Jawa juga dan ngontrak salah satu rumah di sana. Lalu Anton ini bekerja di Kalimantan selama 2 tahun dan setiap tahunnya dia itu selalu pulang. Tetapi di tahun kedua dia itu nggak pulang cuy. Istrinya yang ada di rumah dan juga keluarganya yang ada di rumah itu panik mencari-cari kabarnya Anton. Karena setiap 2 bulan sekali itu mesti dia itu kirim-kirim kabar ke istrinya dan juga keluarganya di rumah. Lalu setelah 2 bulan nggak ada kabar di tahun kedua itu, Anton pun pulang. Tetapi dia itu pulang nggak sendirian cuy. Dia itu pulang bersama seorang wanita. Dan ternyata wanita yang dibawa pulang Anton dari Kalimantan ini adalah istri sirinya Anton yang ada di Kalimantan. Kaget. Kameramennya melu kaget aja. Dia mulai gue bocor sih. Oke. Lanjut ya. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata istri sirinya Anton ini sudah mengandung sekitar 5 bulan kandungannya. Usia kandungannya sekitar 5 bulan lah. Otomatis istri sahnya Anton ini dan keluarganya di rumah itu juga kaget. Loh, kok kamu pulang bawa perempuan yang sudah hamil gitu kan? Itu siapa gitu? Istrinya pokoknya kaget dan terjadilah percecokan Mas Anton ini dengan istri sahnya. Dan kemudian di hari pas Anton itu pulang, dia pun langsung menceraikan istri sahnya setelah percecokan yang luar biasa sekali. Istri sahnya itu langsung diantarkan pulang ke rumah orang tuanya bersama anaknya Anton dengan istri sahnya. Oke cuy, sebelum lanjut ke ceritanya, aku mau ngasih nama samaran untuk istri sah dan istri sirinya Anton ini. Jadi untuk istri sahnya Anton ini mau aku kasih nama Mawar, dan istri sirinya Anton ini aku kasih nama Bunga ya cuy. Dan juga aku mau ngasih nama untuk anak laki-lakinya Anton dari istri sahnya, itu aku mau kasih nama Iksan. Jadi setelah Mbak Mawar ini atau istri sahnya Anton ini pulang ke rumahnya, singkat cerita
kandungan dari istri sirinya Mas Anton itu sekarang sekitar 7 bulan usianya. Lalu di usia yang 7 bulan itu Mas Anton pun memutuskan untuk menikahi istri sirinya itu secara sah ya, secara sah agama dan juga negara. Dan setelah pernikahan itu terjadi sekitar 2 minggu, Anton pun mengajak Bunga itu untuk pulang ke kampung halamannya yang ada di Ngawi, Jawa Timur. Anton dan Bunga itu berada di Ngawi sekitar 1 tahun lebih ya, ada di sana. Lalu setelah sekitar 1 tahun lebih itu, Anton pun pulang ke rumahnya, ke kampung halamannya yang satu desa dengan Nita tadi, ya, yang ada di salah satu kota di Jawa Timur tadi. Itu pulang ke sana dan tetangga-tetangganya itu pada kaget cuy. Karena setelah dia pulang itu, dia itu langsung membangun rumah, membeli mobil, dan juga membuka sebuah usaha yang sebenarnya usahanya itu cuma sederhana cuy. Dia itu jualan arang cuy. Kalau kalian tahu di desa itu banyak sekali orang-orang yang jualan arang gitu kan. Tapi yang mengejutkan yaitu tadi, pulang dari Ngawi dia itu langsung ya menjadi orang kaya baru gitu di situ. Padahal bisa dilihat karena dulunya itu Anton kan hidupnya biasa-biasa aja ya, bisa dibilang sederhana lah. Singkat cerita, 2 bulan kemudian mantan istrinya Anton yang bernama Mawar itu meninggal dunia, dan Anton pun dikabari karena rumah Anton dan rumahnya mantan istrinya itu nggak terlalu jauh atau bisa dibilang itu masih satu desa ya. Jadi Anton pun melayat ke rumah si Mawar itu tadi, mantan istri sahnya. Dan setelah melayat, Anton pun bilang ke orang tuanya si Mawar untuk membawa si Iksan bersama si Anton ini. Iksan pun diajak untuk tinggal bersama si Anton. Singkat cerita, Anton pun 3 bulan di rumah, dia itu sudah bisa membangun sebuah rumah yang cukup megah. Dan di belakang rumahnya itu ada lahan kosong yang dimanfaatkan oleh si Anton untuk dibuat sebuah kolam yang sangat besar sekali. Entah itu ukurannya berapa, yang jelas kolamnya itu sangat besar sekali. Dan anehnya di kolam itu para tetangga pun nggak tahu isinya kolam itu apa. Jadi ya udah, itu kolam itu ya ada airnya dan nggak tahu isinya apa. Anton pun nggak pernah mancing di sana atau mengisi ikan di sana atau untuk apa, itu nggak tahu tetangga-tetangganya itu. Yang tahu ya hanya si Anton itu sendiri. Semua yang dilakukan oleh si Anton ini malah menjadi apa ya, perbincangan warga sekitar, karena ya nggak masuk akal lah cuy. Padahal dia itu ya nggak tahu kerja apa. Di Ngawi itu pun nggak ada yang tahu si Anton ini kerja apa. Pulang-pulang beberapa bulan di rumah nggak kerja, tiba-tiba ya langsung membangun itu tadi. Lalu opini-opini warga pun menyebar. Warga pun curiga kalau si Anton ini melakukan sebuah ritual pesugihan. Anton pun mengundang beberapa warga di sekitar rumahnya itu untuk melakukan syukuran lah di rumahnya, karena sudah membangun rumah, membangun kolam, dan juga membuat usaha itu. Intinya seperti itu. Jadi dia pun mengundang beberapa warga dan juga ustadz yang berada di dekat rumahnya itu. Dan anehnya waktu syukuran itu nggak ada bacaan-bacaan ayat Al-Quran sama sekali. Pada waktu itu warga itu dikumpulkan di rumahnya, terus Anton seperti berkhotbah seperti itu ya, tapi nggak berdiri ya, tapi tetap silot di tengah-tengah gitu. Dia pun berbicara seperti orang khotbah gitu kan, berbicara terima kasih kepada warga-warga sekitar, terus intinya mengucapkan terima kasihnya lah kepada warga-warga di sekitar itu. Ya hanya itu. Bahkan Pak Ustadz di sana pun juga nggak disuruh untuk memimpin doa di sana. Jadi ya cukup Anton saja yang berbicara. Setelah Anton selesai berbicara, makanan-makanan yang berada di belakang pun dikeluarkan, dan warga di sekitar situ pun memakan makanan itu. Biasanya kan kalau syukuran itu kan ada baca-bacaan ayat Al-Quran ya, apa cuma doa atau seperti itu. Tapi ini nggak ada sama sekali. Dan lalu singkat cerita, setelah makan-makan itu selesai, beberapa warga sudah pulang dan ada juga yang masih berada di rumahnya si Anton. Beberapa warga yang ada di rumah barunya Anton ya, yang baru jadi itu, beberapa orang warga ini fokus pada satu titik yang ada di rumahnya Anton ini, yaitu tertuju pada salah satu kamar yang tampaknya itu suram sekali di kamar itu. Jadi kamarnya itu ya sebenarnya bentuknya itu ya seperti kamar pada umumnya, tapi tapi ya terlihat sangat suram gitu loh. Kan bisa dilihat kan, kalau bisa merasakan kan hati itu kalau melihat sesuatu yang gak lazim atau yang berbeda dari yang lain, itu kan bisa merasakan itu.
meskipun orang biasa. Kemudian beberapa orang yang ada di situ pun memutuskan untuk pamit ke Anton, dan sebelum warga-warga ini pulang, Anton pun mengajak warga-warga yang masih ada di situ untuk ke rumahnya kembali setiap malam Jumat Legi. Dan ada warga yang bertanya, "Loh, kenapa Pak kok disuruh ke sini lagi malam Jumat Legi?" Kata Anton, dia itu mau melakukan syukuran kembali, atau ya makan-makan seperti biasalah. Karena di desanya itu ada warga-warganya ekonominya masih kurang, jadi ya warga-warga yang ada di sana pun bersemangat lah intinya untuk mendatangi rumahnya Anton lagi. Nah, lalu singkat cerita, malam Jumat Legi itu pun tiba, dan beberapa warga yang diundang tadi itu pun langsung datang ke rumahnya Anton. Dan di sana pun seperti biasa, seperti yang dilakukan Anton sebelumnya, di syukuran sebelumnya. Jadi Anton itu ya berbicara hanya seperti orang berkhotbah, tapi nggak tahu dia itu khotbahnya apa. Jadi warga-warga yang ada di sana itu pun setelah datang ke sana mendengarkan Anton, dan setelah pulang nggak ada yang cerita sama sekali Anton itu cerita apa. Jadi seperti lupa aja tuh di rumahnya Anton itu ngapain aja. Yang jelas yang mereka ingat di rumahnya Anton ini, mereka hanya makan-makan seperti biasa, hanya makan tok dan mendengarkan si Anton itu tadi lah intinya. Ya, setiap malam Jumat Legi banyak sekali orang yang ke rumahnya si Anton, dan ya setiap malam Jumat Legi itu selalu aja orang datang ke rumahnya si Anton ini untuk mendengarkan ceramahnya Anton ini yang nggak tahu ceramah apa ya cuy. Singkat cerita, malam Jumat Legi yang keberapa, si Nita pun juga nggak menceritakan. Yang jelas di malam Jumat Legi yang itu nggak ada sama sekali warga yang datang ke rumah si Anton. Entah apa penyebabnya, yang jelas ya sepi aja rumahnya Anton itu, nggak ada warga-warga sekitar yang datang ke rumah si Anton. Lalu kemudian setelah nggak ada warga itu yang datang, terdengar tuh warga-warga di sekitar rumahnya Anton itu mendengar di malam itu istrinya si Anton ini yang bernama Bunga, dia itu marah-marah ke Anton. Intinya jelas mereka itu bertengkar sangat hebat lah, karena nggak tahu yang dipertengkarkan apa. Yang jelas wah ricuh sekali itu malam itu, banyak barang-barangnya dibanting, terus ya pokoknya teriak-teriak nggak jelas. Intinya wah sangat menegangkan lah menurut warga-warga sekitar di malam itu ya, malam yang orang-orang nggak datang ke rumahnya si Anton itu tadi. Lalu cuy, keesokan harinya setelah malam yang ribut-ribut itu tadi, Mas Anton pun terlihat oleh warga itu sangat buru-buru sekali dengan istrinya. Lalu kemudian ada salah seorang warga yang yang menyapa Mas Anton ini, "Mau kemana Mas Anton?" tanya warga itu kan. Lalu Anton pun menjawab mau berobat karena anaknya sedang sakit. Lalu kemudian setelah kejadian itu berbulan-bulan itu anaknya Mas Anton itu nggak terlihat sama sekali, nggak terlihat bermain di luar rumah lah, karena biasanya anak Mas Anton ini yang kecil itu sangat aktif sekali terlihat bermain dengan ibunya di luar rumah, intinya seperti itu. Warga pun mendengar kabar ya, karena sakitnya anaknya Mas Anton ini aneh sebenarnya cuy, karena dibawa berobat kemana-mana itu juga nggak sembuh, bahkan dibawa berobat ke alternatif, dibawa ke kiai atau kemana-mana itu nggak sembuh, ke rumah sakit mana, bahkan itu sampai opnam seperti itu, tapi anaknya itu nggak kunjung sembuh. Lalu setelah membawa anaknya ini berobat kemana-mana tidak sembuh selama berbulan-bulan, Anton pun memutuskan untuk pergi ke Ngawi atau ke rumah si istrinya ini, si Bunga, ke rumah orang tuanya lah. Dan yang dibawa ke Ngawi itu hanya si Bunga dan juga anaknya yang sakit itu tadi. Jadi si Iksan itu ada di rumah sendiri. Itu singkat cerita, selama sekitar 2 minggu di Ngawi, Anton pun pulang ke rumahnya. Dan setelah pulang, ternyata anaknya yang sakit itu sudah sembuh cuy. Entah di Ngawi itu berobat atau hanya jalan-jalan atau apa juga nggak tahu ya. Yang jelas setelah pulang ke rumah anaknya itu sudah sembuh. Dan setelah itu, selama anaknya sakit kan Anton nggak pernah melakukan syukuran itu lagi kan. Dan setelah anaknya sembuh, setelah dari Ngawi itu sembuh, Anton pun langsung mengadakan syukuran lagi di rumahnya. Dan seperti biasalah syukuran itu ya, makan-makan dan lain-lain ya, ngobrol atau mungkin mendengarkan ceramahnya si Anton ini di rumahnya si Anton itu. Lalu kemudian singkat cerita, di malam Jumat Legi, entah itu malam apa, kembali lagi itu tidak ada orang yang datang ke rumahnya si Anton. Mohon maaf cuy, karena di sini adalah jalan raya, jadi jalan lintas. Wah, pokoknya yang kronologi
alun-alun lah ya. Jadi ya ruwape pol. Maaf ya, maaf. Terima kasih. Lalu setelah malam itu nggak ada orang, keesokan harinya itu entah apa yang terjadi dan juga nggak tahu warga di sekitar rumahnya si Anton dan istrinya ini terlihat cekcok dan terlihat marah-marah lah istrinya ke si Anton ini. Puncaknya itu ya sampai istrinya Anton ini bilang sangat keras ke Anton kalau istrinya ini mau cerai dengan si Anton ini. Lalu Anton pun mengiyakan gugatan istrinya itu tadi. Istrinya ngajak cerai, ya wis, ayo cerai gitu intinya, seperti itu. Setelah itu istrinya pun dengan anaknya yang masih kecil itu pulang ke Ngawi. Lalu Anton pun di rumahnya itu tinggal sendirian dengan anaknya yang bernama si Iksan. Dan setelah berbulan-bulan ditinggal istrinya itu, ya kegiatan Anton cuma membuat arang, dan terlihat usahanya Anton ini itu terlihat sepi sekali cuy. Bahkan bisa dibilang mau bangkrut intinya seperti itu. Karena nggak ada yang pesen arang lagi ke Anton, dan Anton pun juga di rumah nggak ngapa-ngapain, ya setiap hari cuma seperti itu, berbulan-bulan seperti itu. Dan makan pun Anton pun diberi makan oleh orang tuanya yang dekat dengan rumahnya si Anton ini. Lalu setelah itu, Anton pun memutuskan untuk pergi merantau ke Kalimantan. Dan otomatis dia pergi ke Kalimantan, rumah yang baru dibangun si Anton ini itu ditinggal begitu aja. Jadi nggak ada yang ngurus. Jadi rumah itu kosong. Orang tuanya juga tidak tinggal di situ, orang tuanya Anton, dan juga anaknya itu tinggal bersama orang tuanya si Anton. Jadi rumahnya itu sepi sekali cuy, atau kosong lah intinya. Dan singkat cerita, sudah tuh bertahun-tahun rumah itu ditinggalkan oleh si Anton, dan rumah itu sampai sekarang itu sepi cuy. Sepi dan juga nggak ada yang menempati, jadi kosong. Dan bentuknya rumah ini sekarang itu seperti rumah hantu. Jadi rumahnya itu horor sekali, sangat seram sekali bentuknya. Rumputnya tidak diurus, catnya sudah mengelupas, banyak plafon-plafon di depan rumahnya ini yang ambruk gitu. Jadi ya seperti itulah penampakan rumahnya. Nah cuy, dari sinilah cerita rumahnya Mas Anton ini dimulai. Menurut pengakuan warga sekitar yang berada di dekat rumahnya Mas Anton yang kosong ini tadi, setiap malam Jumat Legi banyak sekali terdengar dari dalam rumah itu seperti suara-suara orang yang suaranya itu seperti seperti itu. Pokoknya nggak terdengar itu bilang apa, ngucapin apa, atau kata-katanya itu seperti apa, yang jelas suaranya itu seperti itu. Seperti itulah, seperti orang yang bernyanyi atau renggang-renggang bersenandung ya. Tapi warga di dekat rumahnya Mas Anton ini mendengar banyak sekali cuy, orangnya di dalam rumah itu. Jadi nggak cuma hanya 1-2 orang atau 3 orang, tapi seperti kelompok gitu kan, banyak sekali, bahkan lebih 10 orang kalau suaranya itu. Nggak hanya 1 rumah atau 2 rumah orang yang mendengar, tapi banyak sekali orang yang mendengar rumahnya seperti itu. Dan setelah warga ini mengecek ke rumahnya, ternyata di rumahnya ini juga kosong, gelap, nggak ada kegiatan apa-apa sama sekali. Jadi ya udah, rumah itu ya misteri aja lah sebenarnya, rumah itu untuk apa, dan sebenarnya rumah ini di dalamnya itu seperti apa, untuk apa, untuk melakukan apa, itu kan masih misteri aja sampai sekarang. Nah udah tuh, singkat cerita, ini adalah sebuah pengalaman dari ayahnya Nita, yang kebetulan ya kalau pulang kerja itu selalu lewat rumahnya si Anton ini. Di malam itu entah lupa malam apa, yang jelas itu malam hari, ayahnya Nita ini pulang dari kerja sekitar jam 10 malam, lewat depan rumahnya si Anton ini. Saat itu lewat seperti biasa sebenarnya di malam-malam biasanya. Dan kebetulan malam itu adalah malam Jumat Legi. Dan di malam Jumat Legi itu, saat lewat depan rumahnya si Anton ini, di malam itu dia itu melihat rumahnya itu sangat padang sangat terang sekali dari dalam rumahnya itu. Lalu dengan rasa penasarannya ayahnya si Nita ini, dia pun memutuskan untuk melihat ke dalam rumahnya.
Dan itu setelah itu dia memarkirkan motornya tepat di depan rumahnya si Anton ini di pinggir jalan, lalu masuk ke halaman rumahnya si Anton, dan dia pun mengintip dari balik dari balik jendela rumahnya si Anton ini. Setelah beliau pun mengintip, apa tuh di dalamnya, ternyata wajah orang-orang ini berwarna hitam dan juga berpakaian serba hitam semuanya. Lalu itu langsung sontak menghadap ke arahnya ayahnya Nita ini. Dan lalu ayahnya Nita ini kaget setengah modiar. Kaget, wah apa gue gitu, dibilang seperti itu. Langsung lari dari arahnya rumah si Anton ini, lari keluar halamannya si Anton lalu menuju ke motornya ini. Dan dia pun berusaha untuk menghidupkan motornya itu tadi. Dan motornya pun diselah, tidak hidup, tidak nyala sama sekali. Dan dia pun dengan rasa takutnya dia pun nengok ke rumahnya si Anton itu. Dan ternyata orang-orang yang berpakaian serba hitam itu tadi, juga wajahnya hitam itu tadi, berada di luar rumah cuy, melihat ke arahnya ayahnya si Nita ini. Ayahnya Nita ini pun meninggalkan motornya aja di situ. Jadi dia itu langsung lari pergi meninggalkan motornya, mencari pertolongan, entah siapapun itu, dia itu mencari pertolongan. Dan pada saat dia lari itu, dia itu seperti tidak meninggalkan daerah rumahnya si Anton ini. Padahal dia itu merasa larinya itu sangat kencang sekali, terbirit-birit, tapi dia itu tetap aja di situ gitu. Seolah-olah dia itu nggak pergi kemana-mana. Dan dia pun sambil merasa takut, dia pun berusaha, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu kan. Singkat cerita dia itu langsung kebebas dari dari belenggu rumahnya si Anton itu tadi. Langsung dia itu mencari pertolongan, dan kemudian dia itu bertemu dengan 3 orang pemuda yang kebetulan masih nongkrong di salah satu pos ronda di situ. Sambil terengah-engah dia pun langsung meminta tolong ke 3 pemuda itu tadi untuk mengambil motornya yang ada di depan rumahnya si Anton itu tadi. Lalu kemudian singkat cerita diambillah motor itu tadi, dan ternyata rumahnya si Anton ini sepi seperti biasa, nggak ada lampu yang menyala dan terlihat suram seperti biasa. Dan setelah dibantu untuk menghidupkan, ternyata dihidupkan oleh salah seorang pemuda itu tadi, itu langsung bisa motornya. Pergilah ayahnya Nita ini dari tempat itu, dan pemuda itu juga ikut pergi. Lalu ini ada cerita dari arah kolamnya si Anton ini, kolam yang berada di belakang rumahnya si Anton ini. Jadi kolamnya si Anton ini sangat besar sekali seperti yang aku tadi ceritakan. Kolamnya ini sangat dalam juga, sekitar 2 meteran lah. Pada hari itu nggak tahu hari apa, lupa, terus yang si Nita ini lupa. Ada orang yang iseng lah mau mancing di situ. Dan setelah itu orang itu langsung pergi ke kolamnya si Anton ini, iseng aja lah karena ya cuaca sedang bagus, terus masih siang ya, sekitar jam 2 siang, langsung sajalah itu mancing di situ. Dan anehnya di kolam itu dia itu dapat banyak sekali ikan, sampai dia itu lupa kalau tiba-tiba hari itu sudah maghrib gitu aja. Banyak sekali dia dapat ikan, dia itu terus mancing, padahal azan maghrib itu sudah berkumandang di situ. Kemudian setelah maghrib itu kan sudah terlihat petang ya, sudah terlihat gelap. Kemudian warga yang mancing itu di situ, 1 orang itu mancing di situ. Dia itu mau mancing lagi ke situ, jorannya gitu kan. Dengan jelas sekali dia itu melihat di dalam kolam itu ada buaya yang sangat besar sekali. Ya besar, pokoknya lemu lah intinya. Buaya itu lemu dan juga panjangnya itu sekitar 5 meteran. Dia pun kaget, langsung dia itu meninggalkan semua peralatan mancingnya di situ. Jorannya ditinggal, terus ikan yang dia dapat dari kolam itu ditinggal. Dia pun langsung pergi aja ke rumahnya. Dan di malam itu juga warga itu langsung bilang ke RT setempat. Dia itu bilang kalau di kolamnya si Anton ini ada buaya yang sangat besar sekali. Lalu kemudian RT bilang ke lurah yang ada di sana, dan kemudian lurah yang ada di sana pun itu untuk melihat atau mengevakuasi buaya yang ada di situ. Tetapi setelah banyak sekali warga yang datang ke kolam itu dan mencari-cari buaya itu berada di mana, buaya yang dilihat oleh warga yang mancing itu tadi nggak ada sama sekali cuy. Padahal kalau di logika, buaya itu nggak mungkin naik ke atas, karena kolam itu tingginya sekitar 2 meter, terus buaya kan nggak iso ngadeg kan cuy. Buaya piye le ngadeg alias merangkak ke atas itu kan nggak bisa, soalnya kolamnya itu licin, nggak ada pijakan sama sekali gitu. Jadi
ya aneh aja lah kalau ada buaya terus dicari-cari itu gak ada. Sampai sekarang rumah kosong si Anton ini masih menjadi misteri dan masih banyak sekali gangguan-gangguan dari rumahnya ini kepada warga-warga di sekitar rumah yang kosong itu tadi. Jadi ya bahkan pemuda-pemuda yang ada di sana pun kalau mau nongkrong di sekitar rumah kosong si Anton ini nggak ada yang berani cuy. Mereka lebih memilih ya nongkrong di tempat lain lah, jangan di situ gitu. Bahkan nggak pernah ada lagi orang yang mancing di kolamnya si Anton ini, nggak ada. Bahkan si Nita ini kalau pulang lewat depan rumahnya si Anton ini ya takut. Bahkan dia memutuskan untuk ya wes dijemput orang tuanya aja lah kalau dia itu pulang malam ya. Ya pokoknya seperti itu ceritanya. Terima kasih yang udah nonton dan mohon maaf sekali karena ceritanya siang hari karena ini tuntutan dari brand dari deadline yang ada. Jadi ya mohon maaf sekali cuy. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, like dan juga komen dan juga telah nge-share video-video kami kemana saja. Kami juga berterima kasih sekali dan kami mohon untuk penonton baru juga subscribe juga channel ini, juga like juga channel ini dan juga komen lah. Dan juga teman-teman kalau ada yang punya cerita bisa dikirimkan di email yang ada di deskripsi, sudah kami cantumkan. Sekian aja sih cerita dari teman kami yang bernama Anita ini. Semoga cerita ini dapat menghibur teman-teman semua. Sekali lagi mohon maaf, cahaya ilahi di belakang. Yowes cuy, salam garpu somai. Kek.